Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Isnu Arif dari Forum News Network. Irjen Pol Verdi Sambo, tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, mendiang Brigadir Yosua, ternyata tetap membantah ikut menembak. Dalam rekonstruksi yang kemarin berlangsung, ya, ini hari Selasa 30 Agustus 2022 yang digelar di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Verdi Sambo tampak hanya memeragakan dia menembak ke dinding dan langit-langit setelah Brigadir Yosua roboh ditembak oleh Barada Richard Eliezer. Ya, masih di proses rekonstruksi yang terjadi di ruang tengah rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Terlihat dalam adegan saat ini Verdi Sambo berada di anak tangga paling bawah menuju lantai kedua dan seperti menembakkan pistol ke arah dinding menuju lantai 2 ke atas. Ya, diduga adegan yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini menuju ke atas, yaitu ke dinding atas, ke lantai 2, untuk menjelaskan bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae. Ya, Anda bisa saksikan bersama Verdi Sambo menembakkan pistol ke arah atas. Dengan memperagakan aksi hanya menembak dinding dan langit-langit, Verdi Sambo secara tidak langsung menolak tuduhan bahwa dia terlibat dalam eksekusi dan sepenuhnya itu menyalahkan Barada Richard Eliezer, atau mungkin tepatnya ya menimpakan kesalahan itu kepada Barada Richard Eliezer. Bahwa Richard menembak Brigadir Yosua ini sebagaimana pengakuan tertulisnya yang dibuat di hadapan Kapolri itu ya memang betul dia diakuinya. Soal ini juga tergambar dalam rekonstruksi kemarin. Namun saat itu ketika berlangsung rekonstruksi kemarin itu Richard diperankan oleh figur pengganti dan disaksikan oleh Verdi Sambo. Richard kabarnya ini menolak untuk bertemu dengan Verdi Sambo, dan seperti kita ketahui posisi dari Richard Eliezer ini selain sebagai tersangka dia juga adalah seorang justice kolaborator yang sedang dilindungi oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Ya, seperti yang Anda lihat pada tayangan saat ini, proses rekonstruksi masih berlangsung dengan titik di ruang tengah rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, di mana saat ini adegannya berupa pertemuan antara Verdi Sambo dengan Brigadir J yang diperankan oleh pemeran pengganti. Ya, masih di proses rekonstruksi yang terjadi di ruang tengah rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Terlihat dalam adegan saat ini Verdi Sambo berada di anak tangga paling bawah menuju lantai kedua dan seperti menembakkan pistol ke arah dinding menuju lantai 2 ke atas. Ya, diduga adegan yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini menuju ke atas, yaitu ke dinding atas, ke lantai 2, untuk menjelaskan bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae. Ya, Anda bisa saksikan bersama Verdi Sambo menembakkan
pistol ke arah atas. Tadi kalau Anda menyimak narasi dari presenter, tampaknya ada sedikit kesalahan ya dengan menyebut Barada Richard sebagai Ferdi Sambo. Nah, soal kontroversi peran Sambo dalam penembakan Brigadir Yosua ini menjadi semakin menarik ketika kita mencermati adegan animasi rekonstruksi, yang dibuat oleh Polri TV Radio. Dalam animasi tadi jelas terlihat bahwa setelah Brigadir Yosua roboh terkelungkup akibat tembakan Barada Richard, Ferdi Sambo juga tampak menembak dan salah satu tembakannya mengenai kepala Brigadir Yosua. Baru setelah itu dia menembak ke dinding dan langit-langit rumah. Ini tentu saja sesuai dengan hasil otopsi juga karena di situ ditemukan ada luka di bagian kepala belakang yang tembus sampai ke depan. Yakni menembus sampai ke hidung. Jadi ini mana yang benar? Polri TV Radio ini adalah channel resmi Polri yang berada di bawah divisi Humas Polri. Dalam kemarin ketika berlangsung adegan rekonstruksi, hanya mereka ini satu-satunya lembaga penyiaran yang mendapat akses untuk melaporkan langsung dari dekat keseluruhan adegan rekonstruksi. Ini mulai dari rumah di kawasan rumah pribadi Jalan Saguling sampai rumah dinas di kawasan Duren 3. Seluruh TV nasional dan channel YouTube itu kalau Anda saksikan yang menggunakan konten dari dalam, konten dari dekat itu menggunakan konten atau kalau kita di televisi menyebutnya sebagai footage dari Polri TV Radio. Jadi boleh dibilang ini adalah siaran resmi dari Polri. Hal itu juga dibenarkan oleh Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Adrianto ya, berkaitan dengan soal adegan tembakan ini ya, bahwa Richard adalah penembak pertama. Jadi bagaimana dengan peran Ferdi Sambo? Apakah dia menembak atau tidak? Penjelasan soal ini datang dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim yang menjadi sekaligus ketua tim penyidik tim khusus, yakni Brigjen Andi Rian Jayadi. Dalam rekonstruksi reka adegan penembakan tersebut, ada konfrontir dari pihak Barada E selain ada penolakan yang diajukan oleh Ferdi Sambo. Dalam konfrontir mereka ada yang beberapa pihak yang menolak, terutama dari pihak Ferdi Sambo yang menolak. Kalau dia menolak, berarti terpaksa kita pakai pemeran pengganti. Itu kata Brigjen Andi Rian Jayadi kepada wartawan hari Selasa. Penolakan tersebut juga terjadi karena kedua belah pihak merasa bahwa reka adegan yang dilakukan oleh lawan mainnya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada insiden itu. Karena menurut RE atau Barada Richard, dia ada di kiri, tapi menurut Ferdi Sambo, dia ada di kanan. Kalau mereka tidak sepakat, kita harus menunjuk yang pemeran pengganti, itu Pak Andi.
Andi menjelaskan terkait dengan reka adegan penembakan yang terjadi di ruang tengah rumah dinas Sambo, pada intinya tidak digelar dengan dua versi berita acara pemeriksaan yang berbeda. Menurut Andi Rian, berdasarkan keterangan kedua pihak tersebut, ada keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Barada Richard maupun Ferdi Sambo. Tetapi saya kira silahkan masing-masing mempertahankan, nanti kita faktakan di pengadilan, itu kata Andi Rian. Nah, bagaimana dengan masalah Ferdi Sambo menembak atau tidak? Tadi makanya saya katakan, tadi masing-masing punya pendapat, punya keterangan, ya nanti kita uji di pengadilan, itu kata Andi Rian. Dengan penjelasan Andi Rian tadi, tinggal bagaimana nantinya konstruksi dakwaan jaksa dan juga keyakinan hakim berdasarkan dengan fakta-fakta dan juga alat bukti dan saksi-saksi ya. Apakah sebab kematian Brigadir Yosua dalam proses eksekusinya, maksud saya ya, kalau soal seluruhan rangkaian kematian kan ini Ferdi Sambo dan Putri Sambo termasuk dalam didakwa sebagai pembunuhan berencana. Ini dalam khususnya pada waktu proses eksekusi. Apakah itu sepenuhnya nanti ditimpakan kepada Barada Richard atau juga ada peran dari Ferdi Sambo yang sebagaimana pengakuan Richard, dia menembak 2 kali kepala Yosua dari belakang. Namun kalau kita melihat animasi dari Polri TV Radio tadi, tampaknya penyidik meyakini memang ada peran Sambo. Hal itu tadi kan sekali lagi ini terlihat ini adegan ini dengan adanya adegan penembakan kepala Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo. Jadi kita mencatat ada 2 hal berarti sekarang yang Ferdi Sambo itu kekeh termasuk istrinya. Pertama, soal adanya pelecehan yang sekarang berganti dari di kawasan Duren 3, rumah dinas Duren 3 menjadi di Magelang, dia tetap kekeh soal itu yang menjadi motif pembunuhan. Yang kedua di soal adegan eksekusi di rumah dinas di Duren 3. Kalau versi dari Ferdi Sambo, dia tidak mengakui ikut menembak Brigadir Yosua, sementara versi dari Barada Richard, Ferdi Sambo ikut melakukan eksekusi. Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.